Oke Tribuners, kembali lagi bersama kita di sini dalam program Tribun Hot News. Oke, jadi di hari ini ada banyak berita-berita menarik, peristiwa menarik yang ada di Jambi. Salah satunya yang selagi heboh adalah kebakaran di Tanjung Jabung Timur. Itu tepatnya di desa Menteng. Menteng itu singkatan sebenarnya ya. Mendahara Tengah. Ya, Menteng Mendahara Tengah. Jadi bukan Menteng Jakarta Pusat, tapi Menteng Mendahara Tengah. Di sana ada kebakaran yang terjadi tadi pagi, Bang ya? Pagi. Iya, subuh sampai, dan itu selama sekitar 3 jam. 3 sampai 4 jam. Yang kita sayangkan itu memang masifnya ya, masif kerugian yang diderita. Rumah itu 123 rumah. 123, maaf. Itu ada 109 yang terbakar. Lalu 14 rumah itu harus dirobohkan untuk melokalisir api ya. Jangan sampai merembet lebih banyak lagi. Dengan jumlah kakak itu yang sangat banyak itu, 116 keluarga. Iya. Itu belum jiwa ya kan? Iya, belum jiwa. Artinya memang ini menjadi sebuah berita duka hari ini ya. Yang datang dari wilayah Tanjung Jabung Timur di Provinsi Jambi. Dan ini sebenarnya kalau di Tanjung Jabung Timur dalam 2 hari ini jadi kebakaran ketiga sebenarnya. Ya, kebakaran ketiga karena sehari sebelumnya itu ada juga kebakaran namanya di Kecamatan Sadu dan di Rantau Rasau. Skalanya memang lebih kecil. Skalanya lebih kecil, tapi ini memang sangat besar sampai lebih dari 100 rumah. Ini kejadian sangat jarang sebenarnya di Jambi dengan kondisinya. Tapi tadi informasinya memang wilayahnya itu wilayah padat penduduk ya. Penduduk. Ya memang sebenarnya ini masalah di daerah pesisir Ya. dengan bangunan yang konstruksinya non permanen ya, kayu. Kalau kita lihat ke belakang itu kan 2017 itu di Simburnek ya. Iya, Kan Simburnek. di Tanjung Jabung Timur juga. Iya. Itu lebih banyak lagi tahun itu ya. Itu kan masif juga. Iya, betul. Hal yang sama sebenarnya terjadi juga di Tanjung Jabung Barat. Hampir tiap tahun. Iya. Terbaru kan pas saat puasa kemarin. Iya, saat puasa ada kebakaran juga. Tapi itu memang satu konstruksinya adalah menggunakan konstruksi kayu. Yang kedua memang itu juga masyarakat di sana itu membangun rumah itu berdekatan satu sama lain. Karena mereka juga kabarnya memang ikatan kekeluarganya sangat tinggi. Jadi beda dengan kalau di daerah yang sudah agak ke daratan ya, yang sudah agak berjarak rumahnya. Kalau di posisi itu lebih dekat. Ya, itu sih kondisinya seperti itu dan kita turut berduka cita ya untuk semua. Semoga diberi ketabahan. Iya, semoga diberi ketabahan. Dan yang perlu jadi catatan bagi pemerintah selaku pemangku kepentingan adalah harus belajar dari peristiwa ini yang sudah-sudah. Ya. Pertama soal bantuan. Biasanya soal bantuan ya, biasanya kan korban kebakaran seperti ini dapat bantuan. Jangan sampai telat lagi seperti kasus-kasus yang sudah-sudah ya. Ya, betul. Bantuannya harus cepat, tepat, dan tepat sasaran. Ya. Dan harus apalagi penanganan pasca peristiwa ini yang harus segera. Karena sebenarnya bantuan itu nggak harus soal makanan aja, tapi termasuk juga trauma healing, terlebih bagi anak-anak di sana ya. Bagaimana mereka itu harus kehilangan rumah yang mungkin di tempatnya sudah menjadi sebuah kenangan besar bagi mereka. Itu trauma healing itu menjadi sesuatu yang sebenarnya tidak boleh dilepaskan dari sebuah upaya penanganan bencana. Iya. Tadi sih kabarnya Wakil Bupati sudah ke sana. Mudah-mudahan itu diperhatikan juga ya, tidak hanya soal makanan orang ataupun pakaiannya, tapi juga soal dampak psikologisnya yang perlu juga diperhatikan. Dan yang kedua itu sebenarnya bagaimana pemerintah daerah bisa menyiagakan armada damkar di daerah-daerah seperti itu ya. Daerah-daerah seperti itu sangat rawan sebenarnya. Iya, daerah pokoknya daerah rawan harusnya bisa dijangkau oleh armada yang memang mudah untuk ini ya. Oke, karena walaupun mereka dekat air gitu kan, tapi untuk proses pemadaman kebakaran tidak mudah kan. Yang apalagi sebesar itu ya apinya ya. Ya. Lalu apa berita lagi, Bang Suang? Oke, ada berita lagi yang juga cukup menghebohkan hari ini, itu temuan potongan tangan. Ada temuan potongan tangan itu di daerah Pal 10 Kota Jambi, di depan sebuah dealer di sana. Jadi mengejutkan. Itu tadi sangat menghebohkan. Hanya potongan tangan masalahnya. Begitu ada informasi sebatas potongan tangan. Ya. Persepsi berkembang. Ya, sempat ada yang bilang mutilasi. Ya. Ternyata apa tuh, Bang Suang? Itu ternyata kecelakaan ya. Korban kecelakaan. Cuman jadi ironisnya ternyata itu ditemukan pagi potongan tangan itu, sementara kecelakaannya itu tadi malam ya. Ditemukannya katanya siang, Bang. Siang. Ya. Kecelakaan malam tadi. Malam. Jadi keluarganya datang mencari, nggak ketemu.
dan ditemukan tadi siang dan sudah dikasih kabarnya kepada pihak keluarga ya. Tapi itu tadi bahwa apa ya? Ini sebenarnya sih menjadi karena kasus kecelakaan di Jambi itu makin lama kayaknya makin ini ya semakin cukup tinggi ya, sehingga ya perlu kehati-hatian lah kepada semua pengendara, baik pengendara sepeda motor maupun pengendara roda 4 maupun roda 6 dan di atasnya ya, supaya lebih hati-hati ya. Banyak orang yang sedang menunggu kita sebenarnya ketika kita dalam perjalanan. Ya. Jadi informasinya memang kronologisnya si korban ini naik sepeda motor dan menjadi korban tabrak lari betul. oleh kendaraan roda 4 kabarnya. Nah, sampai sekarang belum teridentifikasi siapa syaratnya yang terlibat kendaraan itu, kendaraan roda 4. Dan jadi kalau dapat kita bayangkan mungkin saat ini sangat sadis mungkin ya. Sangat sadis. Dan si korban masih sudah di rumah sakit ya dalam perawatan. Jadi tangan kanan yang terputus, tangan kanan, dan itu posisi antara titik terjadi kecelakaan dengan tempat ditemukannya itu tidak dekat, ada lebih sekitar 30 meter, kabarnya sekitar 30 meter. Ya. Dan itu tadi ditemukan oleh security dari tempat dealer mobil tersebut. Ya semoga aja yang jadi korban ini cepat pulih ya. Dengan kondisi apapun kemudian ya hidup tidak hanya sebatas ini. Lalu si pelakunya juga mudah-mudahan sadar ya bahwa apapun ceritanya ketika sudah melakukan, namanya di jalan sebenarnya ya kalau kita tidak menabrak katanya kita ditabrak. Tapi ketika sudah terjadi seperti itu ya kita harus bertanggungjawabkan lah. Jangan kemudian juga melarikan diri dari sebuah masalah. Sebenarnya masih banyak ya berita-berita lokal kita yang baik yang cukup tinggi ya, yang cukup bisa diupdate di www.tribunjambi.com. Oke Tribuners, itu dulu ulasan berita lokal kita hari ini. Untuk kalian yang mau mengupdate informasi perkembangan terbaru tentang Jambi, simak di www.tribunjambi.com. Demikian untuk Tribun Hot News kali ini, sampai jumpa di Tribun Hot News selanjutnya. Salam.